seluruh orang tua, peserta didik, ataupun wali SMP Tirtasari Surya. Mungkin ya di luar Bapak Ibu guru mungkin yang Bapak Ibu orang tua di sekolah lain udah ada yang nyerahin berkas Bu ya. Cuman untuk di sini kita lagi ngerekap dulu data siapa saja nama anak yang dapat KJP. Terus kita lagi di data juga si anak ini kelas berapa, kelas 7 atau kelas 9 atau kelas 8 atau anak ini udah lulus atau enggak gitu ya. Kemungkinan hari Senin atau hari Sabtu besok data itu udah siap, udah di-share ke Bapak, ke orang tua semuanya, sehingga pas kita ada jadwal pengumpulan berkas KJP, Bapak Ibu semua udah siap. Saya izin aja Bu ya, langsung share materi KJP-nya. Ini pengumpulan berkas KJP. Nanti ini akan di-share juga melalui wali kelas, tapi sebelum itu saya mohon izin untuk menjelaskan syarat-syaratnya ini. Syarat KJP ini pertama adalah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, murid mengumpulkan fotokopi KTP orang tua. Orang tua di sini dua-duanya Bapak Ibu ya, Bapak sama ibunya. Kalau misalnya salah satunya udah meninggal, ya salah satu aja Bapak, ataupun mungkin ada yang tinggal sama neneknya, ya berarti yang dikumpulin KTP neneknya atau pamannya yang jadi wali orang tua murid ini. Terus kartu pelajar. Kartu pelajar ini khusus bagi peserta didik kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 7, karena kelas 7 itu belum ada kartu pelajar, silakan orang tua kelas 7 mengeprint kartu NISN yang dari SD. Ibu ya, kartu NISN mau itu dicetak dari SD langsung yang ada fotonya ataupun dicari di internet, itu sama saja ya. Terus kemudian dijadikan satu lembar dalam satu ukuran kertas A4. Ini saya kasih contoh. Seperti ini Bu ya, ada KTP ibunya, ada KTP orang tuanya, ayahnya, terus ada NISN. Ini contoh NISN yang dicetak dari online. Kalaupun Bapak Ibu orang tua ada NISN yang langsung dari SD yang ada fotonya, itu silakan saja. Yang penting sekolah nerima ada NISN-nya saja. Terus yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Sama fotokopi kakak juga, itu diserahin biaya satu lembar. Mohon maaf diulangi, untuk yang nomor 1 ini KTP dan kartu pelajar serta NISN itu kalau bisa Bapak Ibu orang tua ke fotokopian, bilang sama tukang fotokopiannya minta dijadiin satu lembar. Jadi jangan ibu orang tua KTP-nya digunting terus sama NISN-nya digunting atau kartu pelajar digunting terus ditempelin. Kalau bisa biar rapi, minta ke tukang fotokopian di fotokopi jadi satu lembar kertas A4. Bapak Ibu ya. Terus yang nomor 3, surat permohonan KJP Plus. Contohnya tuh ini surat permohonan. Ini ya Pak Ibu orang tua, ini surat permohonan KJP Plus. Ini sebenarnya sama saja sama yang mungkin yang dari di SD-nya dapat KJP, semuanya sama saja, cuman yang beda di atasnya kepada Kepala SMP Tirtasari Surya, terus alamat sekolahnya juga. Ya, silakan Bapak Ibu orang tua ini diisi sesuai dengan kartu keluarganya. Silakan diisi. Saya kira ngisi ini tidak perlu saya jelasin lagi ya Bapak Ibu orang tua. Silakan diisi. Terus yang keempat, surat pernyataan ketaatan penggunaan KJP Plus. Ini surat ketaatan. Ini juga silakan Bapak Ibu di print, diisi. Mohon perhatian Bapak Ibu orang tua untuk penulisan kelas. Sebisa mungkin kelas itu jangan di kelas 7 atau kelas 8, tapi yang kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B. Karena kalau di sini kelas 7 saja, sekolah bingung untuk mencari anaknya lagi, anak ini kelas berapa. Di surat ini juga dia pakai materai.
Materai 10.000 ini yang tanda tangan di sini tanda tangan anaknya yang dimaterai, yang di sini tanda tangan orang tua. Kalau misalkan orang tuanya itu salah satu udah meninggal, ya yang tanda tangan satu aja, ayahnya atau ibunya, ataupun siswanya tinggal sama neneknya atau sama pamannya, silakan yang tanda tangan pamannya atau neneknya di sini. Dengan syarat si anak ini harus satu kakak dengan neneknya, jangan beda kakak. Terus yang kelima, surat pernyataan. Surat pernyataan. Sebentar, Bapak Ibu. Ini surat pernyataannya. Ini silahkan diisi sama Bapak Ibu orang tua, murid sekalian. Di sini pakai materai juga 10.000, silahkan diisi. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan. Untuk pengisian ini, untuk penulisan kelas sama, diusahakan kelas itu ditulis dengan kelas lengkap, jangan hanya kelas 7 atau kelas 8. Terus untuk NISN, biasanya ini Bapak Ibu orang tua tidak tahu, itu bisa dilihat di rapot yang SD, itu biasanya ada, atau rapot di SMP juga ini ada NISN. Terus yang terakhir di sini ada surat POM KJP. POM ini khusus bagi orang tua bagi peserta didik yang belum pernah sama sekali mendapat KJP, baik itu di SD, baik itu di SMP yang benar-benar sama sekali belum dapat KJP, silahkan yang nomor 6 ini diisi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua di SD sudah pernah dapat atau di SMP pernah dapat, yang nomor 6 ini jangan. Ini khusus bagi yang sama sekali belum pernah mendapat KJP, nomor 6 ini diisi. Saya kasih contoh suratnya. Kurang lebih seperti ini. Data pribadi diisi, data NIK, data kakak, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ini semua diisi. Terus pada data wali ini data yang akan dijadikan wali anaknya di buku rekening KJP. Karena anak kita itu anak SMP, dia nggak mungkin dia di rekening atas nama dia sendiri. Jadi ada data wali. Ini bisa data ayahnya, bisa data neneknya, bisa data ibunya. Tapi sih biasanya ini data ibunya karena ayahnya kerja, bapaknya kerja, ini biasanya data ibunya yang bisa ngurus KJP data wali ini. Terus untuk kontak darurat juga sama, ini sebisa mungkin jangan data ibunya atau ayahnya, ini data saudaranya, data pamannya, data bibinya atau data neneknya. Semua berkas di atas ini Ibu scan dalam format JPEG atau JPG ke dalam CD atau DVD RW, kemudian dikumpulkan ke sekolah. Semua ini Bapak Ibu scan, di-scan, habis itu ke CD-in. Untuk CD-nya itu mau CD, mau DVD atau CD, mau RW, mau mereknya apa itu silahkan. Yang penting bisa digunakan, itu terserah Bapak Ibu. Ini saya sampaikan jadwal pengumpulan berkas KJP. Untuk hari Senin tanggal 20 September 2021, itu jadwalnya kelas 7, semua kelas 7 dikumpulkan dari jam 1 sampai dengan jam 4 menggunakan map warna biru. Untuk hari Selasanya tanggal 21 September dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore itu jadwal pengumpulan berkas KJP kelas 8 menggunakan map warna kuning. Dan terakhir hari Rabu tanggal 22 September 2021 itu pengumpulan berkas KJP untuk kelas 9 dengan menggunakan map warna merah. Dengan menggunakan map warna merah. Mohon ya Bapak Ibu semuanya dalam pengumpulan ini sebisa mungkin jangan mengumpulkan pagi, karena pagi itu jamnya SMK, jadi dimohon kepada semua orang tua murid jangan mengumpulkan pada waktu pagi hari. Kita waktunya dari jam 1 sampai dengan jam 4. Terus biasanya yang ada pertanyaan itu, Pak, nama saya kok di KJP nggak ada namanya?
Padahal saya di SD dapat KJP. Di sini kita dapat arahan dari dinas bagi siswa-siswi dari SD-nya dapat KJP, terus sekarang masuk ke SMP-nya nggak dapat KJP, Ibu bisa melaporkannya ke kantor Kasatlak. Itu sesuai dengan kecamatan atau kantor kasih kecamatan. Untuk Kasatlak Kecamatan Matraman itu ada di Jalan Pisangan Baru, yang mau arah ke Pasar Enjo setelah Apotek K24. Di situ ada sampah-sampah, masuk aja itu kantor kecamatan Kasatlak Matraman. Untuk kantor kecamatan Kasatlak Pulau Gadung atau Jatinegara itu saya mohon maaf kurang tahu karena saya di sini di Kecamatan Matraman. Ibu bisa ditanya ke SD-nya atau ke RT RW setempat, kantor Kasatlak atau kasih kecamatan daerahnya itu di mana. Terus kalau misalkan Bapak orang tua yang dari SD-nya belum pernah dapat KJP, dari SMP-nya belum pernah dapat KJP juga, silakan Bapak Ibu orang tua ke kantor Pusdatin Dinsos yang ada di kelurahan tempat tinggal masing-masing mengenai daftar DTKS dan kapan daftarnya, karena sekolah ini tugasnya itu hanya memverifikasi data dari kelurahan, data dari kantor KJP yang masuk data ke sekolah, sekolah cari nama anaknya, sekolah verifikasi. Sekolah itu tugas seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah merasa dapat KJP, silahkan datang ke kantor kelurahan masing-masing supaya didaftarin di DTKS. Setelah DTKS nanti Bapak Ibu guru insya Allah bisa dapat KJP dan bisa dapat bantuan-bantuan yang lainnya juga kalau udah masuk di DTKS ini. Terus untuk berkas-berkas apa saja bagi Bapak Ibu orang tua yang belum pernah mendapat KJP, Ibu orang tua bawa saja KK, buku tabungan, terus KTP fotokopinya ke kantor Kasatlak. Karena kita pun sekolah dari sana tidak dikasih tahu ke sana itu harus bawa apa. Yang penting harus ke sana saja. Ya itu syaratnya bawa KK, bawa KTP, pokoknya bawa data diri Bapak Ibu masing-masing. Ini ya untuk yang di SD-nya dapat KJP, tapi di SMP-nya tidak keluar, itu bisa ke kantor Kasatlak. Terus semalam juga ada yang ke saya, Pak, pendaftaran KJP itu pakai buku tabungan Bank DKI enggak? Saya jawab sekarang tidak ya Bapak Ibu. Untuk proses pendaftaran ini itu tidak menggunakan buku tabungan Bank DKI, tidak menggunakan akte juga, cukup syarat-syarat yang ada di sini saja. Mana ya? Kok tidak muncul? Ini ya, Bapak Ibu orang tua, tidak usah menggunakan buku ATM, tidak usah menggunakan KK, cukup syarat-syarat yang ada di sini saja. Saya pikir sudah jelas untuk syarat-syarat apa saja yang dikumpulkan. Total jumlah SMP Tirta itu muridnya ada 327 siswa, yang mendapat KJP itu ada 250 siswa. Ada 265, sekitar 62 siswa lagi yang tidak mendapat KJP. Seperti yang tadi saya bilang, silahkan orang tua ke kantor Kasatlak bagi yang merasa di SD-nya dapat KJP atau yang belum sama sekali dapat KJP, silahkan ke kantor kelurahan masing-masing untuk didatangkan sebagai penerima KJP. Tadi menyambung omongan dari Bapak Kepala Sekolah, sekolah menerima scan dari orang tua murid. Jika orang tua murid mungkin kesusahan untuk men-scan di luar, kita sekolah menerima scan dari orang tua murid dengan biaya Rp25.000. Kita menerima scan. Kalau misalnya ada Bapak Ibu orang tua yang tidak mau scan di luar, kita bisa nerima, ataupun mau scan di luar pun itu tidak apa-apa. Yang jelas kita sekolah membantu kalau misalnya ada orang tua murid yang ibaratnya tidak ingin ribet
harus bolak-balik nih Ken, bolak-balik ini atau takut kesalahan, kita menerima dengan biaya Rp25.000. Saya kira cukup sampai sekian untuk tanya jawab, nanti bisa dipandu sama Bu Nini untuk masalah KJP atau masalah yang lainnya. Bu Nini lanjut, Bu Nini. Halo Bu Nininya belum jawab Pak. Apa mau sama Bapak aja? Baik Bapak Ibu, tadi setelah dijelaskan bagaimana tata cara pengajuan KJP oleh Bapak Fajar. Mungkin kalau ada yang kurang mengerti ataupun masalah yang lain dari PTS, PTM, silakan Ibu yang mau bertanya saya buka ya. Yang mau bertanya silakan diangkat tangannya, nanti akan dibuka suaranya oleh Pak Fajar. Silakan. Semuanya sudah bisa Pak, tinggal bicara aja. Ya, jika Ibu mau bertanya silakan dibuka mic-nya ya untuk bicara. Nanya dong Pak. Dari mana ini Bu? Ya Bu, Ibu silakan Bu. Mama Citra Karamaya kelas 8C. Ya silakan, Ya, silakan. Pak, itu yang di-scan semuanya ya Pak berkasnya ya? Dari Ya 1 semuanya sampai Bu. Mohon maaf Bu ya, saya izin share lagi Bu ya. Mohon maaf Bu. Ya. 1 sampai 5 itu. Ya, ini bagi yang sudah menerima KJP sebelumnya atau dari SD cukup 1 sampai 5 saja Bu ya. Khusus bagi yang belum pernah sama sekali mendapat KJP. Ini khusus. Cukup 1 sampai dengan 5 aja Bu ya ininya. Oh iya. Pakai foto rumah nggak Pak? Nggak usah Bu, nggak usah. Tidak usah. Usah? Tidak usah. Oh. Tidak usah Bu ya. Iya Pak. Kasih ya Pak. Tanya Pak. Ya silakan Bu. Ya, saya dari kelas 7A, orang tua Ataya Raisa Zahra. Ya silakan Bu.